Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Naila Dwi Kartika. Di sini saya akan membahas mengenai modul 2, yaitu pengenalan tipe data, konstanta, dan juga variabel di dalam bahasa C++. Kita mulai saja ke software dev C++-nya. Nah, sebelum membahas tentang lanjut, apa sih itu konstanta, kemudian tipe data, dan juga variabel dalam C++? Nah, konstanta sendiri merupakan nilai tetap yang tidak dapat dirubah selama program itu berjalan. Kemudian untuk tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai yang disimpan dalam sebuah variabelnya. Contohnya ada integer, kemudian float, double, karakter, dan juga string. Nah, integer sendiri digunakan sebagai bilangan bulat seperti 10, min 3, 2, 1, dan lain sebagainya. Kemudian untuk float digunakan sebagai bilangan desimal, yaitu untuk bilangan yang menghasilkan koma, seperti 3,14 dan juga 2,5 dan lain sebagainya. Kemudian untuk double sendiri. Nah, double sendiri digunakan nilai desimal yang lebih presisi dari float, seperti 3,1419, kemudian 5,1718, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tipe data, yaitu karakter. Nah, karakter sendiri digunakan sebagai karakter tunggal seperti karakter A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tipe data string. Nah, string ini digunakan sebagai teks atau kumpulan dari karakter seperti halo dunia, kemudian string nama biasanya. Kemudian juga ada boolean atau biasanya di dalam C++ kita sebutnya bool. Nah, boolean sendiri merupakan nilai logika yang menghasilkan nilai true atau false. Kemudian di dalam program bahasa C++ itu ada yang namanya variabel. Nah, variabel sendiri digunakan untuk menyimpan data yang nilainya bisa berubah saat program dijalankan. Nah, di dalam video kali ini saya akan membuat kode C++ yang gimana memuat dari tipe data, konstanta, dan juga variabel. Nah, di sini kita klik file, klik new, kemudian project, kemudian console application. Untuk nama filenya sendiri kita tuliskan modul 2. Nah, ini tampilan dari software dev C++. Nah, di dalam pengenalan tipe data, konstanta, dan juga variabel, yang pertama kita tuliskan dari include IOStream seperti biasa. Kemudian using namespace std in main kurung kurawal. Nah, kita menggunakan float. Di sini kita akan menghitung dari luas lingkaran. Berarti kan menggunakan angka koma kan. Angka koma kita menggunakan tipe data float. B sama dengan 3,14 titik koma. Kita menggunakan jari-jari. Kemudian titik koma mengakhiri dari program. Nah, out. Masukkan jari lingkaran dalam sentimeter. Titik koma, kemudian C-in. Nah, C-in untuk masukkan dari pengguna nantinya, kita memasukkan jari-jari lingkaran. Jadi C-in-nya
Jari-jari. Nah, untuk luas dari lingkaran merupakan kali jari-jari kemudian dikali jari-jari. Hitung C of ENDL. ENDL sendiri digunakan sebagai akhiran dari program agar untuk return kita coba untuk compile and run. Nah, di sini mengalami error. Kenapa? Karena include string-nya ini nggak boleh pakai spasi. Tiga titik 14. Nah, ini tampilannya. Masukkan jari-jari misalnya 12. Nah, luas lingkarannya itu ketemu 452,16 cm. Nah, kita rapikan lagi untuk kode programnya. Ini enggak seperti ini. Kita kasih sama dengan, kita lanjut. Coba untuk compile and run. Nah, 12. Nah, luas lingkarannya ketemu kan 452,16 cm. Nah, itulah pembahasan mengenai modul 2, yaitu pengenalan tipe data, konstanta, dan juga variabel. Selanjutnya kita gunakan modul 2 ini jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak menggunakan program seperti ini. Contohnya yaitu di saat kita belanja. Dalam belanja kita menghitung total belanja dan juga diskon tetap dari belanja tersebut. Kita membuat yang pertama ada include Airstream. Sendiri. Line. Kurung-kurang wow. Kemudian kita menggunakan tipe data float karena mengandung koma nantinya di diskon. Diskon sama dengan 0, di sini pakai titik ya, 0,1 titik koma, kemudian dari total belanja sama dengan 10.000 sih. Buat
harga akhir. Nah, untuk menghitung harga akhir sama dengan total belanja dikurangi total belanja dikali diskonnya. Kita akhiri titik koma, kita tuliskan COUT, yaitu total belanja yang dilakukan adalah titik koma, kemudian kita panggil dari harga akhir tadi. Dan kita compile and run. Nah, ini contoh dari typo jika menuliskan codingan di C++, maka tidak bisa dijalankan kode programnya. Nah, ini dari total belanja yang harus dibayarkan, yaitu totalnya ada 10.000. Di mana total belanja kita tadi kan 10.000, dikurangi dari total belanja dikali diskonnya cuma 0,1%. Kemudian lanjut menggunakan kita membuat flowchart dari program tersebut. Nah, di flowchart sendiri kita menggunakan web dari Draw.io biasanya. Kita klik flowchart. Nah, kita klik Terminator. Terminator sendiri di flowchart biasanya untuk memulai dari sebuah program. Dan klik. Kita tadi kan menampilkan cout dari bahasa C++. Cout kita menggunakan jajaran genjang ini. Kita tuliskan, tampilkan lalu dunia. Setelah CO dari program, kita klik Terminator lagi untuk mengakhiri dari sebuah program. Nah, seperti inilah flowchart dari pengenalan bahasa C modul 1. Nah, untuk flowchart di modul 2, yaitu kita lihat programannya tadi.
Kita klik Terminator, memulai dari sebuah program. Mulai. Nah, di sini kita ada deklarasikan. Nah, kita mendeklarasikan dari beberapa tipe data, yaitu float. Untuk deklarasi, kita menggunakan ini. Sama pelaksanaan belanja harga akhir. Nah, setelah mendeklarasikan, ini kan ada yang namanya proses dari perhitungan harga akhir. Nah, kita masukkan ke dalam bentuk persegi panjang. Namun persegi panjang di flowcard sendiri digunakan untuk proses dalam pengkodingan. Nah, prosesnya di sini kan harga akhir sama dengan total belanja kurangi dari total dikalikan diskon. Kemudian ada C-out. C-out menggunakan ini seperti secara kenjang. C-out-nya tampilkan total belanja yang Anda bayarkan. Kemudian ada C-in-nya kan. C-in-nya tadi harga akhir. Masukkan harga kita rapikan flowcard-nya. Kemudian untuk mengakhiri sebuah program, kita menggunakan yang namanya Terminator. Seperti ini. Nah, ini merupakan flowcard dari modul kedua.